orientasi hotel Darul Naim ke Masjid Nabawi ya. Rutenya seperti apa dan sebagainya. Mari kita mulai. Ini hotel kita namanya Funduk Darul Naim. Funduk Darul Naim. Dekat dengan Hotel Artal Al-Munawwarah Hotel. Kita sedang berjalan ke sana pelan-pelan. Itu hotel depan kita, Hotel As-Sahah. Tidak terlalu jauh. Kira-kira berapa kilo Pak ya? Di sini sampai masjid sana? Ada 2 kilo. 2 kilo. Kira-kira. Nggak jauh sih ya, kelihatan. Ya, dekat sih. Kelihatan. Kilo lah. Cuman jangan rata sih. Oh, rata ya. Itu Hotel As-Sahah Hotel. Yang sana aja. Kita lurus nanti akan menuju ke pintu 338. Ini ada toko-toko kecil ya. Dan tutup. Ini toko-toko kecil masih tutup ya, karena kita waktunya sebelum subuh. Masjid Nabawi sudah kelihatan. Itu farmasi Balsam Bibah, apotek ya. Nah, kita melewati juga Funduk Al-Fairuz Shattah. Kita lurus saja, nanti akan sampai ke pintu 338. Dan ini pintu yang bagus untuk perempuan ya, karena langsung menuju ke tempat sholat bagi perempuan. Kita lihat suasana, ada tempat duduk ya, tempat istirahat kalau capek jalannya. Nah, ini kita sudah sampai ya di Masjid An-Nabawi Syarif. Ini suasananya, kondisinya sekeliling ada polisi juga sedang patroli. Nah, itu pintu 338. Kita berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Alhamdulillah kita sampai di pelataran Masjid Nabawi. Nah, ini untuk perempuan ya, mushola untuk perempuan. Untuk yang laki-laki geser ke kanan ya, geser ke kanan sedikit ya. Nanti di pintu 22 ada pintu 21 ya, di situ untuk yang laki-laki. Beginilah suasananya para sahabat, kondisi terkini di hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Ini tempat air minum. Di situ juga ada toilet. Ada toilet, ada juga tempat wudhu. Ada tempat sampah, tempat air minum, tempat wudhu. Di depan juga ada WC 227. Nah, depannya ada WC 228. Begini para sahabat ya, kondisi Masjid Nabawi hari ini. Setiap hari hampir ramai terus ya. Iya. Nah, ini Iyalah. air kipas angin. Nah, itu
dia pintu yang kita masuki ada pintu 22, pintu 21, ada pintu 20. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Masjid Nabawi ini. Semoga para pemirsa bisa segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk bisa mendatangi tempat ini. Ya, ini di hari Senin setelah asar kita akan berangkat ya menuju atau mengziarahi atau mengelilingi di area Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah sudah hadir semuanya ya, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Nah, insya Allah akan ditemani 2 mutoy. Alhamdulillah, kemudian juga yang perempuan sudah pada berkumpul di sini ya. Nah, ini dia ibu-ibu yang luar biasa, semangat. Nah, ini juga ada yang nunggu di sini juga. Nah, ini dia keadaannya secara umum ya. Kita berada di titik kumpul ya, pintu gerbang 338 ya. Ini titik kumpul yang sangat mudah untuk diingat ya, karena memang dia dekat dengan hotel dan alhamdulillah suasana juga mendukung, tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin ya. Kita akan menuju ke beberapa tempat yaitu Sakifah Bani Sa'idah, kemudian akan melewati Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Umamah. Alhamdulillah berada di sekitar Sakifah Bani Sa'idah ya, bersama para jamaah semuanya. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan ke Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, kemudian Masjid Umamah untuk sedikit menggali terkait dengan historis sejarah dari beberapa masjid tersebut. Itu masuk ke dalam area Raudhah yang mana memang dibatasi ya, rombongan-rombongan, kemudian juga yang tadi ketika sendirian pakai aplikasi khusus. Nah, itu nanti kita akan masuk di pintu pertama ya, pintu pertama di situ. Pintu pertama masuk ya. Nanti kita akan tembus ke ini, melewati ini. Makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan doa ya dan juga sholat di Raudhah. Alhamdulillah semuanya sehat, berjalan dengan lancar, walaupun harus berjuang ya Pak ya. Berjuang luar biasa. Nah, ini sekarang kita menuju ke Bi'ru Ha, namanya Bi'ru Ha, sumur Ha namanya. Jadi sumur yang dicintai oleh Abu Thalhah. Kemudian beliau mendengarkan ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, tidaklah engkau mendapatkan kebajikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan yang paling kau sukai ya kan. Nah, kemudian akhirnya Abu Thalhah mengatakan, ya Rasulullah, saya menyukai sumur hak ini ya. Ya sudah, saya infakkan aja ya. Letaknya berada di antara pintu 22 sama pintu 21. Nah, ini dia Bi'ru Ha atau sumurnya Abu Thalhah. Jadi ini adalah Bi'ru Ha ya. Bi'runya atau sumur yang disumbangkan oleh Abu Thalhah ya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sih ya Mas. Emang perjalanannya jauh banget, cuma kan kita dari Jakarta mampir ke Qatar itu bisa jadi kita jadi tahu Qatar lah, walaupun mungkin itu cuma di bandara doang. Cuma kan setidaknya bagi kita yang nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri kan tahu lah, oh ya itu Qatar gitu. Terus dari Qatar ke Jeddah itu kan cuma 2 jam jauh. Alhamdulillah. Terus tadi itu yang muter-muter itu alhamdulillah banget. Maksudnya kita jadi tahu lah. Maksudnya kirain saya kan awal-awal itu paling cuma di Masjid Nabawi masuk keluar gitu.
Tadi kan udah keluar, jadi tahu posisi sebelah kanan Masjid Nabawi itu di mana, di belakangnya Masjid Nabawi itu di mana. Jadi alhamdulillah, maksudnya bisa tahulah. Kalau kita yang suka jalan-jalan kan, jadi kita tahu, oh ini yang sebelah kanannya Masjid Nabawi ini ada apa, sebelah di belakangnya ada apa. Jadi kan apa? Jadi lebih tahu gitu bagi yang, kalau saya kan emang orangnya suka traveling, suka jalan-jalan gitu. Jadi ya alhamdulillah baik sih. Dari segi hotel juga baik, walaupun mungkin itu bintang 4, alhamdulillah bagus. Dari segi pelayanan bagus, terus ramah-ramah orangnya, maksudnya pengurusnya gitu kan, dari tour leader sampai towib yang di sini, alhamdulillah. Puas, insyaallah puas. Ya, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya bersama keluarga besar, juga bersama para jamaah lainnya, mengikuti perjalanan dari pertama mau berangkat di Indonesia sampai dengan hari ini sudah tiba di Madinah, yang memang sebelumnya kita sudah dipesankan, diamanahkan untuk minjemnya sabar tetangga, minjemnya sabar semua. Dan alhamdulillah, saya pikir tadinya kita akan kesal mendumbal, ternyata tidak. Perjalanan ibadah menuju Madinah ini, dari mulai kita transit di Qatar sampai dengan hari ini sudah di Madinah, alhamdulillah semua jamaah diberikan kesehatan, senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hati kita happy. Jadi buat yang lainnya, buat Sahara Kafilah, recommended banget deh. Insyaallah datang bersama Sahara Kafilah ke tanah suci ini, berkah dan semua doanya insyaallah istijab atau dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Suasana menaiki bus ya, untuk city tour. Silakan masuk ya. Belakang bisa. Iya, ini belakang juga bisa, belakang juga bisa, belakang juga bisa. Ya, silakan. Awas ada mobil, agak minggir. Sebelum beliau meninggal, tapi bunyi telapak sandalnya sudah berada di dalam surga. Subhanallah. Itu kenapa? Rasulullah sampai bertanya kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, kamu mempunyai amalan apa?" Di situ Sayyidina Bilal menjawab, "Saya tidak punya amalan apa-apa ya Rasul, saya hanya membiasakan." Ini satu. Ada dua pendapat. Yang pertama, Sayyidina Bilal ini tidak pernah lepas dari wudhu. Begitu batal, beliau langsung wudhu lagi. Itu. Pendapat yang kedua, bahwa Sayyidina Bilal menjawab, "Saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnatal wudhu." Bapak Ibu pernah sholat sunnatal wudhu? Ya. Silahkan istiqomahkan sholat sunnatal wudhu, atau jangan pernah lepas dari wudhu. Insya Allah kalau kita pakai sandal karpil, bunyi sandal karpil kita bisa bunyi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu Bapak Ibu, kita itu jangan mengandalkan sunnahnya ya, jangan mengandalkan wajibnya. Jangan mengandalkan wajibnya. Kalau wajibnya yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu memang sudah perintah dari Allah. Kita untuk mendapatkan pahala, kita harus khusyuk ya, bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati kepada Allah, baru kita mendapatkan pahala. Tapi kita kalau hanya sholat terus ya, menghadap ke Ka'bah, tapi ingat keperhatikan kita di dapur takut dimakan kucing, semangat 45. itu kita nggak batal sholatnya, cuma kita nggak dapat pahala, tapi lepas dari absenan. Oh ini Ismail sudah sholat tapi nggak usut, nggak dapat pahala. Makanya gimana caranya agar kita bisa mendapatkan pahala? Kerjakanlah yang sunnah ya. Jangan merebut hanya sholat duha karena gampang dimudahkan rezeki. Jangan merebut sholat tahajud karena mudah urusan semuanya. Jangan, sebutlah semua ihya sunnah. Kata Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, ahya sunnah, menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka orang tersebut termasuk orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka suatu hari nanti akan masuk surga bersama Rasulullah. Ayo silakan.
Awas pelan-pelan di depan. Semangat. Silakan, silakan. Ayo silakan. Pelan-pelan. Nah, udah habis ya. Alhamdulillah sampai di Masjid Quba, masjid yang mempunyai fadilah keutamaan. Jikalau kita datang ke masjid ini dalam keadaan bersuci, kemudian sholat 2 rakaat, maka kita seperti atau mendapatkan pahala umroh. Ini suasana Quba ya. पाकिस्तान जिंदाबाद सरदारी मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद muda 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 Kurma muda, muda. halal Halal, halal. 100.000 Jakawi Baru nanya itu tadi tentang nyari kurma yang Tiba-tiba udah ada. enggak nyari di kebun kurma nggak tahu Ustaz. Oh iya, ada banyak nanti dari macam-macam. Iya. Kalau asal kurma nanti jauh-jauh. Pikir kita ada anak. Iya. Wajar 5 rial. muda 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 Alhamdulillah sudah selesai kita dalam melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Ya, kita akan meneruskan perjalanan kita. Ayo kita jalan menuju ke bis. Mari Bapak Ibu. Mari kita ke bis ya. Ayo Bapak Ibu silakan, silakan. Ya silakan. Sudah berada di Pasar Kurma ya. Ini ibunya di belakang. Ayo silakan, silakan, silakan. Ya silakan, silakan. Boleh dicicipi ya. Silakan masuk Ibu. Ya ini semuanya sedang berada di kebun kurma. Ayo silakan, 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 silakan. Ada yang asuh, ada yang Silakan ibu-ibu, silakan. Boleh dicicipi. Yang penting nggak bawa pulang. Ayo silakan, silakan, silakan. Ayo silakan, silakan. Ah iya, nanti di sana kebun kurmanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Ini saya berada di Pasar Kurma ya. Pasar kurma atau kebun kurma biasanya jemaah umroh Indonesia itu apa? Harus mampir ke sini dulu ya. Biasanya ini sama Bapak SDM luar biasa kita. Masya Allah. Pak, mungkin bisa komentarnya Pak, gimana Pak perjalanan? Wah luar biasa perjalanan nikmat banget ya. Rasanya mau balik lagi nih. Ayo yang belum, mari. Mari balik lagi ya. Balik lagi. Kalau pelajaran yang terpenting apa Pak? Kesabaran harus ditingkatkan. Harus menjadi orang lain ya, bisa Harus ditingkatkan. nunggu satu harus menjadi orang lain. Harus sabar. Masya Allah. Insya Allah kita ketemu lagi Pak ya. Insya Allah. Luar biasa. Ya ini dia Pasar Kurma ya. Boleh dicoba, boleh dicoba. Ini ternyata kebun kurma ya, seperti ini keadaannya.
boleh mencoba berbagai macam varian Kurma ya. gratis ya, tapi nggak boleh dibawa pulang. Ini memborong kurma ini. Ini Pak, borong kurma Pak. Lagi nawar. Nah ini Bapak dari Lampung. Video Pak. Lagi mengawas. Ini ada zaitun. Ini dia suasana dari kebun kurma. Ada yang rame, ada juga yang sepi. Ini yang punya ini, Masya Allah, biasa. Jadi yang penasaran, ayo segera pergi ke tanah suci. Mungkin para pemirsa juga penasaran gimana kebunnya? Kebun kurma kok isinya seperti ini. Oke, ternyata ada juga kebunnya di belakang. Ya. Di belakang ini ada kebun kurmanya. Nah, itu dia. Itu dia kebun kurmanya ya. Ini kebun kurmanya, jual sajadah, jual kebaya. Ini dia suasananya, para pemirsa semuanya ya. Ada juga PT Sahara Kafilah. Nah ini Bapak ini luar biasa semangatnya dari Bekasi ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Apa pelajarannya selama pelajaran yang kita dapatkan Pak? 1 atau 2 aja Pak? Ya, ibadah jadi semakin khusyuk, jadi semakin semangat. Seperti di Masjid Nabawi kita bangun jam 2 udah jalan, 3 sampai subuh lagi. Kalau nggak semangat susah ya, Pak? Karena apa? Karena faktor pengalinya itu jadi 1000 ya. Mudah-mudahan semangatnya ini tetap ke bawah sampai meninggal. Luar biasa. Kalau yang dibutuhkan untuk semangat terus itu apa kira-kira? Dibutuhkan untuk semangat. Supaya kita di sini ini lebih maksimal gitu ya. Selain dari tadi Kita harus ini konsekuen apa namanya? Iya konsisten lah. konsisten dengan niat tadi yang sudah niat dipancangkan itu tadi sampai ya. ke bawah lagi ke tanah air. Masya Allah, luar biasa. Ini Pak ternyata kebunnya kayak gini ya. Banyak macan, rusa, orang hutan. Mana? Enggak ada. Banyak kurmanya ya. Tadi kalau cuma lihat sana aja, apa itu ya kan? Ternyata banyak kurmanya. Halal itu gratis. Ini bapaknya dari Bekasi, yang ini dari Bumi Ayu asalnya, ya. Luar biasa. Ini ada yang jual jus langsung, jusnya besar banget. Sudah 5 dan jus 20 rial atau 2000? Ya. 10 real. 9 rial. Ini ada yang jualan jus 20.000. Oh 20.000 berarti sekitar 10-an, 10 rial ya. Atau 5 rial, 6 rial ya. Asli langsung dari pohon. Ini. Sahara Kafilah tetap semangat. Ini suasananya ya. Suasananya di kebun kurma, bisa sambil duduk-duduk. Nih duduk-duduk di sini ya, dengan kebun-kebun yang Sari kurma. sari kurma. Bukan. Delima. Dikira sari kurma. Masya Allah, ini rombongannya lagi neduh ya. Masya Allah. Rutop. Iya, makasih. Iya, makasih. Makasih Pak ya. Ya, sudah. Masya Allah, ini luar biasa. Pak, Ibu sehat? Masya Allah, sehat selalu ini ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat. Pak, ke sini Ustaz, saya suruh nyobain. Ayo nyobain lah. Oh, gimana? Ayo nyobain. Penasaran? Nyobain. Kok penasaran? Penasaran. Masya Allah, inilah kebun kurma ya. Silakan dilihat yang penasaran dengan kebun kurma. Oke, saya kira cukup. Ya, kita berada di Jabal Uhud ya, dengan para jamaah. Ya, silakan. Jokowi naik. Jokowi.
Alhamdulillah Pak ya, sehat. Ayo Pak, wah topinya aneh. Panas. Saking panasnya. Ya, insya Allah kita akan kembali lagi ke hotel. Kita ya, kalau kita mendapatkan ridho dari orang tua ya, di situ Allah pasti akan meridhoi kita ya. Jadi kalau kita tidak dapat ridho dari kedua orang tua, jangan harap kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk kegiatan ziarah luar telah selesai dilaksanakan. Pak, ya. Semangat terus. Ya, terus. Ya, ini para jemaah semuanya ya. Ya, silakan Pak. Istirahat dulu. Nah, ini jamaah ibu-ibu sudah pada menunggu, luar biasa, sambil cerita sana kemari. Alhamdulillah sudah banyak ya, sudah komplit ya. Nih sudah siap semua ya, Masya Allah. Siap menuju raudhah khusus untuk perempuan. Masya Allah, Masya Allah. Masih ada sekitar 5 lagi. Nah. Alhamdulillah dengan perjuangan dan berbagai ujian akhirnya berhasil ke raudhah. Antrian rombongan Putih Sahara dan rombongan yang lainnya untuk masuk ke raudhah. Jadi begini ya keadaan atau kondisi terkait dengan para jamaah umroh yang ingin masuk ke raudhah harus menggunakan tasrih melalui aplikasi Nusuk. Setelah mendaftar kemudian untuk rombongan, maka dia dengan rombongannya mulai mengantri. Samir. Ya Samir. Samir, نجي لا نرجع يابا. Samir. نجي نبقى. تعال ارجع تعال نرجع. Ada duluan tadi? Ada. Ayo duduk. Duduk aja. Duduk. Duduk sesuai barisan. Ya, kita akan menunggu di tempat ini beberapa menit. Setelah itu nanti baru kita akan dipersilahkan masuk ke raudhah. Berhasil. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Gimana Pak komentarnya, Pak, pengalamannya? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kemudahan selanjutnya, doa jadi ijabah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Pak. Perjuangannya luar biasa ya. Berikutnya. Para pemirsa, kita lihat suasananya. Ternyata yang menunggu bukan hanya jamaah Indonesia, tapi seluruh jamaah juga menunggu di ring kedua ini, persiapan untuk masuk ke raudhah. Ini masih belum masuk. Iya, waiting list. Tapi lebih leluasa, lebih enak ya. Pak. Ngambil jam-jam. Mantap. Pembagian plastik. Semoga para pemirsa semuanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk bisa
ziarah di kota suci Madinah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Makanya luar biasa kesempatan kali ini para jemaah mereka berebut untuk kebaikan, untuk supaya mendapatkan keistimewaan masuk dalam Raudhatun min Riyadil Jannah. Alhamdulillah sudah mulai masuk untuk jamaah PT Sahara Kafilah. Sekarang kita berjalan menuju ke Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang terletak di antara rumahku dan mimbarku adalah ada taman-taman surga. Alhamdulillah kita bisa masuk. Kita lihat di samping kiri kita itu ada Tabqatul Aqwa atau tempat Ahlus Suffah ya. Tempatnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah tempat para Ahlus Suffah seperti Abu Hurairah dan yang lainnya. Mereka menjadi santri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa masuk. Kita lihat luar biasa suasananya. Tetapi semuanya menikmati dengan baik karena memang tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raudhah adalah tempat yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Apa yang terletak di antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Dan di Raudhah ini untuk doa-doa insyaallah akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustuwana al-wufud, Ustuwana as-sarir, Ustuwana Aisyah, mimbar